Jangan lakukan kelima hal ini kalau kalian ingin pacaran sama cewek Jepang, apalagi sampai menikah. Jadi yang pertama itu, Wak, berharap kalau mereka masih perawan. Khususnya bagi kalian yang pacaran sama cewek Jepang yang udah lulus SMA. Karena biasanya mereka itu melepas masa perawannya itu pada masa-masa SMA. Konon katanya atau budaya atau bisa dibilang mindsetnya mereka, ketika mereka udah lulus SMA tapi masih tetap perawan, itu biasanya pemikirannya mereka itu nggak menarik. Makanya nggak ada yang suka sama mereka gitu. Jadi mereka itu akan malu atau cewek-cewek Jepang ini biasanya akan malu kalau mereka udah lulus SMA dan bahkan udah kerja tapi masih tetap perawan, Wak. Dan ini pernah kejadian sama senpaiku sendiri. Cewek Jepang itu ngerasa malu ketika udah siap ML, cewek Jepang ini ngucapin terima kasih sama senpaiku. Jadi, Wak, tiap negara itu beda cara pikirnya dan termasuk itu budayanya. Jadi kalian harus maklum tentang hal ini. Yang kedua itu, Wak, balas chat baik itu SMS ataupun media sosial, misalnya kayak DM Instagram, chat melalui Line, dan lain sebagainya. Biasanya kalau kalian chat sama mereka atau kirim-kiriman pesan, usahakan balasnya itu minimalnya 1 jam atau 2 jam. Apalagi kalau di hari kerja, Wak. Kalau kalian langsung balas cepat-cepat, itu kelihatan sama mereka kalian itu nggak ada kesibukan atau alias pengangguran. Jadi kurang menarik, Wak, gitu. Karena biasanya mereka itu ngechat kita, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nggak terlalu penting. Karena kalau mereka merasa penting, biasanya mereka itu langsung panggilan suara atau telepon. Jadi, intinya, sesuka apapun kalian sama mereka atau cewek Jepang ini, kalian harus pandai mengatur strategi supaya kelihatan jangan bisa digambar, alias ya harus tahan perasaan lah gitu. Jadi, biar kalian kelihatan eksklusif atau lebih membuat mereka penasaran. Yang ketiga itu adalah nanya-nanya gaji. Jadi, walaupun kalian udah pacaran lama nih, bahkan udah satu rumah atau satu apa tuh, kalian nggak berhak atau kalau bisa jangan bertanya tentang pendapatan atau gaji. Karena ini sama aja menanya ke hal-hal yang sangat sensitif bagi mereka. Kecuali nih, kalau kalian udah nikah. Karena nanti kalau udah nikah pun, uang cowok biasanya dipegang sama cewek atau uang suami dipegang sama istri. Dan biasanya orang yang udah nikah sama cewek Jepang, mereka itu dijatah untuk uang pegangannya. Jadi ya begitulah budaya di sini rata-rata, walaupun memang nggak semua, apalagi kalau kita orang asing kan. Tapi pada umumnya ya kayak gitu, Wak. Jadi kalian harus terima hal ini kalau kalian pengen nikah sama cewek Jepang. Oh ya, Wak, geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya silahkan tinggalkan DM kalian di Instagram @ari9262_. Jangan pernah DM di TikTok karena itu sama aja pekerjaannya sia-sia, Wak. Yang keempat adalah bilang kalau mereka itu berat atau gemuk. Nah, kalau kita orang Indonesia kan biasa nih panggilan sayang dibilang endut endut atau apalah. Ya biasanya kan hal ini hal biasa aja kan, walaupun memang ada di beberapa cewek nggak semua bisa menerima hal ini. Tapi kalau kita namanya udah pacaran apalagi udah dekat gitu, kan hal-hal kayak gini biasanya hal yang lumrah gitu kan, hanya sekedar canda tawa aja gitu. Tapi kalau bagi mereka nggak ada kata bercanda dengan kata-kata berat badan ataupun ngatain langsung gemuk. Meskipun itu udah istri kalian sendiri gitu. Jadi jangan pernah lakukan hal ini kalau kalian nggak mau lihat pasangan kalian bad mood, apalagi marah sama kalian. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, Wak, adalah ketahuan selingkuh. Pasti heran kan kenapa kok ketahuan selingkuh jadi poin terakhir. Gini, Wak, karena di beberapa pasangan Jepang itu, apalagi yang udah nikahnya lumayan lama, mereka itu sebenarnya tahu kalau pasangannya itu atau laki-lakinya itu pernah melakukan hubungan seksual atau jajan sama cewek di Jepang, yang biasalah kalian tahu sendiri kalau di sini biasa disebut itu ichimang goseng atau artinya cewek bayaran gitu, Wak. Yang mana cewek bayaran ini kisarannya sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta. Itu rata-ratanya ya gitu ya. Bagi kalian yang nggak tahu, aku cuma sekedar ngasih tahu aja. Nah, mereka itu tahu suaminya itu jajan di sana, tapi mereka itu nggak marah kalau langsung ketahuan gitu. Alasannya kenapa? Dari beberapa info yang aku dengar dan pernah juga aku tahu dari temanku orang Jepang, kalau mereka itu nganggap itu kayak sesuatu yang lumrah bagi laki-laki karena mungkin ada kebosanan bagi mereka untuk berhubungan seks dikarenakan mungkin usia pernikahan mereka udah lama gitu. Intinya mereka itu nganggap kalau suaminya itu melakukan hal itu tanpa adanya rasa suka atau permainan perasaan, itu hal yang biasa aja, Wak, gitu. Jadi disinilah yang aku bilang letak anehnya bagi kita, khususnya orang Indonesia, yang dimana hal ini nggak masuk akal. Tapi bagi mereka itu hal biasa aja, Wak.
Tapi ingat sekali lagi, ini nggak semua pasangan dan nggak semua cewek Jepang bisa menerima hal ini. Intinya, boleh selingkuh asalkan nggak ketahuan. Itu aja, Pak. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa menghibur kalian dan menambah wawasan kalian. Gua Ari, cabut dulu, Pak. Ciao.